jadikan 4 bulannya bulan yang dimuliakan. Apa saja itu? Dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan secara urut. Baru kemudian nantinya ada yang mentar 1, yaitu Rajab. Ini 4 bulan yang dimuliakan, baik itu di masa jahiliyah maupun di masa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan dakwah Islam. Oleh karena itu, selayaknya bagi kita muslimin muslimat untuk tetap menjaga keberkahan waktu di dalam beramal. Ramadan kemarin kita kenceng, kemudian Syawal masih ada bentuk amalan yang bisa kita kencangkan, contohnya puasa Syawal. Kemudian kita pindah sekarang Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan. Setiap amalan pasti dilipat gandakan, begitu juga dosa, catatan keburukannya juga bisa dilipat gandakan. Dan yang lebih penting, setelah Dzulqa'dah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan masih belum lama dari Dzulhijjah, artinya baru awalan itu. Mulai tanggal 1, 2, 3 dan ujungnya yaitu tanggal 10. Di mana kaum muslimin yang punya harta, punya kesempatan, punya kekuatan bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Tanggal 9-nya wukuf di Arafah dan lain seterusnya dari manasik haji. Lah bagaimana dengan kaum muslimin yang tidak atau yang belum menunaikan ibadah haji, tetap bisa melakukan berbagai macam amalan kebaikan dan ketaatan, salah satunya dengan berkorban. Di mana ini merupakan ibadah yang dilestarikan dari satu nabi, satu rasul kepada nabi dan rasul selanjutnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin mansakan. Setiap umat, setiap zaman itu pasti ada syariat berkorban. Pasti ada. Dimulai dari putra Nabi Adam berkorban, Nabi Nuh ada syariat berkorban, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan lain seterusnya. Termasuk sampai di kenabian dan kerasulan terakhir, yaitu syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ketika Allah berikan berbagai macam kenikmatan yang besar kepada Nabi Muhammad, yaitu dengan Al-Kautsar, salah satunya yaitu telaga Kautsar di mahsyar nanti, maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, dan ini menjadi syariat di zamannya, termasuk umatnya, yaitu kita, fasholli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah sholat. Sholat apa ini? Sholat Idul Adha. Wanhar, dan menyembelihlah, yaitu dari binatang kurban. Nah, karena ini adalah perintah, dan di dalam ilmu usul fikih, al-amru yufidul wujub, perintah itu mengarah kepada kewajiban. Berangkat dari pernyataan ini, sebagian para ulama akhirnya menghukumi kurban atau ibadah berkurban dengan hukum wajib. Karena perintahnya jelas, fasholli, dirikanlah sholat, wanhar, dan menyembelihlah. Ini kan kata kalimat perintah. Kemudian ada pernyataan kondisional.
yaitu kasus di lapangan. Betul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi asyrata marrat fil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban sebanyak 10 kali selama di Madinah. Dan Rasul itu di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Artinya setiap tahun Rasul pasti berkurban. Tetapi di sekeliling Rasul ada para sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman. Ini kita sampaikan sahabat-sahabat yang kalau bicara berkurban setiap tahun pasti mampu. Abdurrahman bin Auf. Nah, contohnya dalam kasus ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak setiap tahun berkurban. Oleh karena itu, sebagian lagi para ulama berpendapat bahwa hukum berkurban itu tidak sampai wajib. Dan ini yang diambil kuat oleh Imam Syafi'i. Sampailah di mayoritas masyarakat Indonesia bahwa hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Nah, tapi saya ingin menjelaskan sedikit maksud dari sunnah muakkadah. Untuk apa? Untuk memotivasi. Sunnah muakkadah artinya sunnah dalam makna nggak sampai wajib. Siapa yang mengerjakan, Allah berikan ganjaran. Yang tidak mengerjakan, ya tidak ada dosa baginya. Muakkadah artinya ditekankan. Maksudnya ditekankan bagaimana? Yang punya kemampuan kalau bisa melakukan. Itu definisi sunnah muakkadah. Jadi hukum berkorban apa? Kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Sunnah muakkadah. Bagaimana sunnah muakkadah itu? Ya hukumnya nggak sampai wajib. Tapi kalau kita punya kemampuan, maka sebisa mungkin jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini fair itu seperti ini, Mas. Jadi dengan para ulama yang mewajibkannya juga nggak ada masalah. Ya, artinya karena kita tidak bermudah-mudahan. Kalau memang tidak punya kemampuan, ada kebutuhan yang lebih besar daripada berkorban, maka absen untuk berkorban juga nggak apa-apa. Bisa dipahami ini ya. Ini secara hukum. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, meskipun masih ada rentan 1 bulan kurang lebihnya, karena ini sifatnya memotivasi dan menyemangati di dalam beribadah, beramal soleh, maka kita ambil ilmunya hari ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, karena ilmu itu sebagai landasan sebelum berkata, sebelum berbuat. Apalagi ini ibadah yang agung, eman-eman. Ketika kita sudah mengeluarkan dari harta kita dengan niat untuk ibadah, kita pasrahkan lillahi ta'ala, tapi ternyata jauh dari kata sah, jauh dari bimbingan, sehingga apa yang kita keluarkan ya sebatas mubazir akhirnya. Nah, ini yang kita tidak harapkan. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bicara keseluruhan secara global ibadah itu pasti ada 3 sesi. Pra, saat, sama pasca. Ya apa enggak? Semua kita sholat kan ada sebelum sholat, kemudian saat kita sholat, setelah kita sholat. Sebelum kita sholat ada apa saja itu? Contohnya bersuci, berwudu, ya, nggak usah tergesa-gesa masuk masjidnya. Kemudian ketika sholat, di situ ada gerakan sholat, khusyuknya, macam-macam kan. Kemudian setelah sholat, kita tetap menghadirkan kekhusyukan dengan berzikir, ingat Allah, dan lain seterusnya. Berpuasa juga demikian, ada pranya, ada saat kita puasa, ada paskanya. Begitu juga
ibadah kurban. Ibadah kurban itu juga ada 3. Pra, saat, penyembelihan, sama pasca. Itu pendistribusiannya. Yang pranya yaitu kita mengilmui terkait dengan hewan kurban. Ya. Ketika tadi telah kita sampaikan bahwa likulli ummatin mansakan, setiap umat, setiap zaman para nabi dan para rasul pasti ada syariat berkurban. Tapi antara umat satu dengan umat yang lainnya bisa jadi berbeda. Cukuplah bagi kita mansakan atau kurban yang dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan binatang yang dikurbankan itu dikenal dengan istilah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah binatang ternak, tapi harus ada dalam kurungnya. Kalau binatang ternak tok, keroto ya mbok pahami binatang ternak, masalahnya yang Indonesia ternak apa jangkrik, ya kan, ternak semacam-macam, cacing. Maka yang dimaksud bahimatul an'am adalah binatang ternak dalam kurung yang difahami bangsa Arab. Dan orang Arab itu memahami bahimatul an'am itu cuma 3. Ibil itu camel, unta, kemudian bakor, sapi, kemudian ghanam, domba. Masih banyak hewan yang kita sembelih halal untuk dimakan, tapi bangsa Arab tidak mengenal itu binatang ternak. Seperti kuda, seperti kijang. Ya, orang Arab tahu berburu kijang. Mereka mengkonsumsi dagingnya, tapi tidak memahami kijang itu binatang ternak. Jadi, yang dimaksud dengan hewan kurban adalah binatang ternak sepemahaman bangsa Arab. Dan ketemulah 3 ini. Kemudian selanjutnya ada binatang-binatang dari 3 ini atau binatang yang lain yang punya kemiripan yang sangat dengan 3 ini. Contohnya kerbau. Ya. Kerbau itu punya apa istilahnya, secara fisik, secara fungsi, secara ini itu mirip dengan sapi. Maka kerbau dikiaskan dengan sapi. Maka kerbau pun akhirnya masuk dan diperbolehkan secara ijma' ulama, tidak ada yang menolaknya untuk dijadikan binatang kurban. Kenapa? Karena mirip dengan sapi. Nah, ghanam itu domba dalam versi Arab itu yang gembel, biri-biri. Tapi kan ada juga, ada Australia ada kambing. Ada kambing yang diperah susunya kayak etawa. Ya. Dan itu dikiaskan dengan domba yang dikenal oleh bangsa Arab. Maka segala jenis domba maupun kambing itu boleh untuk dikorbankan secara ijma' para ulama. Tidak ada satupun yang menolak. Sepakat ya? Jadi nggak usah ditanyakan selagi itu jenisnya domba atau kambing. Ya. Kemudian ada satu yang menjadi khilaf para ulama. Binatang yang menyerupai unta. Apa gue ya? Mungkin ada yang tahu, kalau belum tahu nanti bisa di googling. Ada binatang namanya lama. Lama itu ada kemiripan dengan unta. Maka sebagian para ulama membolehkan lama itu menjadi binatang kurban. Tetapi lebih banyak yang tidak setuju. Ya, lebih banyak tidak setuju. Pertama dengan alasan bahwa
Orang itu mengenal lama itu hari ini itu binatang dilindungi, bukan binatang diternak. Padahal maksud tujuan paling utama di dalam persyaratan kurban hewannya adalah bahimatul an'am. Jadi nggak sembarang mirip kemudian dibolehkan. Ya, kerbau dimiripkan sapi karena emang kerbau difahami juga binatang ternak. Ya, apalagi kambing, domba. Ya. Nah, kalau lama itu kan bukan binatang ternak, bahkan dilindungi, apalagi kemudian disembelih. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita cukup mengambil yang disepakati oleh seluruh ulama. Dari unta, kemudian kambing dan seterusnya, dari domba-domba jenisnya dan sapi serta kerbau. Selain itu tidak diperbolehkan. Mau menyembelih silahkan, nyembelih ayam, tapi jangan disebut itu binatang kurban. Lek kur ditambah-tambah nyoto ya tidak apa-apa. Kan gitu. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita butuhkan berikutnya memahami karakter usia. Manusia itu kalau baru bersalin, yang dilahirkan itu aja istilahnya. Ya. Sing lagi nyeprot sebutannya apa? Bayi. Iya mangga. Nanti lek wis iso mlaku, iso mlayu, iso ngomong sebutannya apa? Bocah. Ya. Kemudian nanti kalau sudah remaja, sudah balik, sing lanang itu disebut mas, mbak, gitu kan? Kemudian kalau sudah berketurunan bisa bapak, bisa ibu, ya, nyonya, tuan, macam-macam, sampai manusia itu tua dan akhirnya meninggal dunia. Dalam konsep istilah semacam ini di dalam hewan juga ada, ya, di dalam hewan juga ada. Jadi hewan yang usianya 5 tahun ke atas itu sebutannya, istilahnya itu bintu labun. Bintu labun. Itu kalau 5 tahun ke atas. Ada hewan yang 2 tahun usianya ke atas, itu sebutannya musinnah. Musinnah itu 2 tahun ke atas. Kemudian kalau binatang itu setahun ke atas itu sebutannya jada'ah. Ya, jada'ah. Nah, dari pemahaman ini nanti kita akan mudah. Hewan yang kita korbankan itu syaratnya seperti apa secara usia. Nah, untuk bintu labun ya, 5 tahun ke atas ini digunakan untuk hewan yang kita sebut unta tadi, Mas. Jadi kesempurnaan kurban unta itu kalau usianya sudah 5 tahun ke atas. Itu untuk unta. Enggak usah tua-tua unta, paling yo gak ono sing tuku unta. Yang kedua yaitu yang musinnah yang 2 tahun ke atas. Ya, ini yang digunakan untuk sapi atau kerbau. Ini 2 tahun ke atas. Nah, yang jada'ah yang usianya setahun ini tadi digunakan untuk kambing. Enak kan? Nah, sekarang yang sangat faham bintu labun, musinnah, jad'ah itu konsumen atau pedagang? Yang sangat paham perkara ini pedagang atau konsumen? Pedagang kan, penjualnya kan, ya, atau peternaknya. Kalau ternak sekaligus bakul. Konsumen itu kan bisa 2 kondisi. Kondisi yang pertama dia mungkin bawa orang yang tahu. Ada keluarganya, ada orang temennya, mamanya diajak ke pasar sapi. Tahu iki wis 2 tahun. Ini udah layak untuk jadi binatang kurban. Kita ambil, kita beli.
Oh ini kambing sudah setahun, layak kita beli, kita jadikan kurban. Tapi bisa jadi kita sendiri dan gak paham masalah ini. Kita hanya percaya dengan promo dari penjualnya. Sapi ini udah 2 tahun, Pak. Kambing ini udah setahun, Pak. Kemudian kita beli. Dan ternyata aslinya sapi itu belum sampai 2 tahun. 1,5 tahun umpamanya umurnya. Cuma kelihatan agak gede, ya. Dan kita percaya, kita nggak punya ilmunya, akhirnya kita jadikan itu kurban. Sah atau tidak kurban kita? Sah. Kenapa? Karena kita emang tidak tahu. Kita hanya percaya dengan promo dari pedagangnya. Yang salah, yang bertanggung jawab di hadapan Allah ya pedagangnya. Jujur enggaknya dia, amanah tidaknya dia. Ini kalau kita kembangkan ke ilmu lokal, contohnya wedhus, itu kan ilmunya ilmu poel itu tadi. Ya, poel secara alami itu kalau pengen yang aslinya setahun ke atas itu poel secara alami. Tapi kan juga ada pedagang untuk melariskan kambingnya, ya, sekaligus untuk ngasah tangnya, ya, dia jadikan korbannya itu kambing-kambingnya itu. Untungnya ditangkangi dewe-dewe. Akhirnya bilang ke konsumen ini udah poel, no, dilihat, no, poel tau. Lagi seminggu ini dicopot padahal. Tapi kalau kita ngelihat udah poel kita beli, sah apa enggak? Sah. Karena memang kita tidak tahu. Kalau umpama kita keblondrok atau kapusan. Permasalahannya ada di mana? Penjual. Paham sampai sini? Nah. Kemudian poin berikutnya terkait dengan umur domba ghanam itu, biri-biri. Ternyata jadaah di dalam kamus orang-orang Arab, jadaah untuk domba gembel itu enggak setahun jadaah, tapi 6 bulan. Beda dengan kambing Jawa, kambing Australia, Etawa, itu jadaahnya memang setahun. Tapi kalau domba biri-biri itu jadaahnya 6 bulan ke atas. Berarti kalau antum menemukan balibul punjorong sasi wis kena dikurban. Ya kan? Domba gembel, balibul, ya kan, punjorong sasi itu udah sah untuk dijadikan hewan kurban. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Berikutnya, karena kita udah tahu secara usianya, sekarang kita patut memahami karakter yang tidak sah, bahkan menggugurkan ibadah kurban kita. Halal dagingnya kita sembelih, tapi tidak masuk dalam kategori hewan kurban. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah a'raj bayyinu arjuha. Binatang kurban itu pincang dan jelas kepincangannya. Ya. Pincang dan jelas, cetok kalau kakinya itu pincang. Wa aura bayyinu auruha. Buta mata sebelahnya dan tampak sekali bahwa binatang itu buta sebelah matanya. Berarti kalau buta dua-duanya gimana? Tambah rasa. Yang ketiga, marad wa bayyinu maraduha, sakit dan tampak sekali sakitnya. Dan yang terakhir adalah sangat kurus sampai tulang iga-iganya itu ketok kabeh. Kalau bahasa hadisnya itu tidak memiliki sumsum tulang. Ya, kurus, kering. Jadi 4 binatang kurban yang tidak sah untuk dijadikan kurban di Idul Adha. Ya, buta mata sebelah, tampak butanya, pincang kakinya, tampak pincangnya, sakitnya juga kelihatan, kurus-kurusnya nampak sekali.
sangat kurus. Kalau disembelih halal dimakan, halal. Tapi jangan dianggap itu hewan kurban. Artinya gini Mas, kalau mamai antum jadi panitia, tiba-tiba ada orang datang, nggawa wedhus, ya kan? Wah, saya mau kurban. Ya kan? Kalau bisa sebisa mungkin difahamkan. Ya, Pak ini gimana Pak? Ini ya betul wedhus ini. Tapi ini kalau dikorbankan nggak sah. Gimana kalau mamanya jenengan openi lagi setahun lagi aja Pak, biar tambah lemu, baru tahun depan dikorbankan. Pokoknya saya pengen ini pokoknya disembelih aja Mas. Ya kan? Wes gak diomong korban gak apa-apa lah. Gimana ini? Silahkan terima aja Mas. Idep-idep dinambah, ya kan? Daging. Itu enggak apa-apa, tapi jangan dimasukkan kategori hewan kurban. Itu 4 cacat yang dapat menggugurkan sah tidaknya berkurban. Pertanyaan selanjutnya, dari sisi mana kita melihatnya? Manusia atau hewannya? 4-4-nya tadi, dari sisi hewannya atau dari sisi manusianya? Manusianya. Contohnya gini, kita lihat sapi ini. Sehat. Matanya ini normal. Padahal sapi ini iso ngomong, Jan, mataku ini siji ra iso ya, blawur ya, kok diomong sehat. Ya kan, sah apa enggak? Tetap sah. Kenapa? Karena yang dari kita yang melihatnya. Makanya kalau tampak betul, kita tahu kalau itu ternyata cacat yang 4 tadi ini atau salah satunya, baru tidak sah kurbannya dari sisi kita. Makanya terkadang ada istilah dibutuhkannya mantri hewan. Sekarang mantri hewan jelas punya ilmunya. Dia bilang, sapi ini sehat Pak, nggak masalah, ya, layak untuk dijadikan hewan kurban. Bener. Idul Adha disembelih, kemudian dilihat, hatinya nek sete. Ya, hatinya keluar cacing-cacingnya. Iki wong, wong di kurban kaya ngene iki piye? Ora sah iki, siapa bilang enggak sah? Kurbannya tetap sah. Lah sapa ngerti atine nek sete iki sapa ngerti? Lah wong mantri hewan wae masih bisa mendeteksi dia sehat. Maka sah atau tidaknya dari cacatnya itu dilihat dari manusia. Ternyata nanti di dalamnya ada apa-apa, itu sudah di luar kita, di luar kemampuan kita. Sah tetap hewan itu dikurbankan. Masalah nanti ternyata hatinya ada masalah umpamanya sehingga mau nggak mau harus tidak didistribusikan, ya itu terserah. Ya, tapi binatang itu masuk dalam kategori binatang kurban. Ada cacat yang tidak sampai menggugurkan keabsahan kurban, tapi makruh. Artinya silakan dilanjutkan, ya, tidak apa-apa. Apa itu? Yang pertama masalah tanduk, yang kedua masalah kuping. Dari itu dok. Tanduk artinya mungkin ada sapi, kerbau atau sebagian kambing yang bertanduk, tapi sebelahnya tanduknya patah. Atau tanduknya cuma 1, kan normalnya 2. Ini sah untuk dikorbankan meskipun tidak sempurna. Artinya kalau masih ada waktu untuk tuker tambah, monggo. Ada tete yang bakule ya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk waktunya untuk kurban tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, sudah kurbankan enggak apa-apa. Atau yang kedua kuping, kayak kambing. Ada kupingnya mamane dawa sisih ini ngiter separuh. Ya, enggak apa-apa, itu sah untuk dikurbankan. Yang tidak sah cuma 4 tadi. Paham? Yang terakhir, cacat yang sama sekali tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya, tetap sah. Makruh aja enggak.
Wis silakan, monggo tetap dijalankan. Apa saja itu? Pertama, sanglir. Apa Indonesia nih sanglir? Sanglir itu secara alat reproduksinya sudah nggak normal. Ya, bisa jadi normalnya punya ndok loro, ndoknya mung siji. Ya, ada kambing, sapi seperti itu. Atau memang sengaja dihilangkan. Istilah lainnya dikebiri. Nggak punya alat reproduksi, atau alat reproduksinya sudah nggak berfungsi. Karena biasanya binatang itu kalau dikebiri, maka konsumsi gizinya itu yang harusnya ke salah satunya untuk birahinya, itu semuanya akhirnya ke badan, cepet gemuk, cepet gede. Dan itu tidak masalah karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kana nabi yudhi kabsyaini amlahaini. Rasul dulu pernah berkorban 2 ekor kambing domba gede-gede, dan dua-duanya itu sanglir. Ya, jadi nggak masalah. Yang bentukannya sanglir itu nggak masalah. Yang kedua, buntutnya arek cacat, arek tatu, arek nggak normal, nggak masalah ya. Jangan dilihat, oh ini kalau sapi kok buntutnya ekor separuh atau nggak ada buntutnya, tetap sah, nggak ada pengaruhnya. Dan yang ketiga, kemudian berkembang selanjutnya, yaitu betina serta bunting. Nah, ini mas, karena di kita ini masih sangat sensitif ketika ada jamaah muslimin muslimah berkorban dengan binatang jenisnya betina. Seakan-akan korban itu harus jantan. Bahkan di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh binatang tadi untuk kurban harganya yang lebih mahal betina daripada jantan. Kenapa? Karena betina sudah punya pengalaman, dia itu sudah melahirkan keturunan bisa yang unggul-unggul. Maka ketika si pemiliknya atau si penjualnya menjualkan, maka konsumennya itu bisa dihargai dengan lebih mahal daripada jantan. Beda kasusnya di Indonesia, jelas lebih murah betina itu. Karena mindsetnya korban harus jantan. Dengan alasan engkau lek babon atau betina, engkau lek bunting bagaimana? Enggak masalah. Ya, kalaupun kita menyembelih ternyata ada kebuntingan di dalamnya, ya sudah. Ya, otomatis janinnya si domba atau sapi itu tinggal dikuburkan, masuk ke hitungan bangkai gitu aja. Syukur-syukur kalau penjualnya jujur. Syukur-syukur mantri bisa mendeteksi, kayaknya ini jangan dikorbankan, nggak apa-apa, ini bunting masih. Ya, tahun depan aja. Ya, atau pedagangnya bilang ini sih kayaknya sih belum bunting pak, tapi lah jenengan openi sesasi besok, ya kan, kemudian ada bejantan ini kayaknya ya waktunya bunting juga ini. Itu kalau dikabari, kalaupun enggak masalah. Maka dari sini sekarang kita lihat skala minim dari harta kita untuk berkorban. Anggap kita ambil batas minimal. Dari unta, sapi, kerbau, domba, kambing, yang paling murah yang mana? Domba, jelas. Ya, domba biri-biri itu paling murah. Cuma sekarang mulai naik karena ada dakwah semacam ini, bahwa Rasul itu dulu itu ya korbannya enggak wedhus Jawa, tapi biri-biri. Enggak juga mereka. Ya. Kemudian domba paling murah dari jenis biri-biri. Kemudian cari yang usianya ada di angka 6 bulan ke atas. Sudah berapa lagi itu turunnya ini? Wedhus setahun ke atas berapa juta? Ini yang 6 bulan ke atas mesti lebih murah. Kemudian yang terakhir jenisnya betina. Piro. Ayo.
Sekarang ambil domba biri-biri ya, usia 6 bulan 7 bulan, kemudian betina, Masya Allah ya, insya Allah di bawah UMR itu Surakarta ya, masih di bawah UMR Surakarta itu, insya Allah. Itu kalau kita pengen niat untuk kurban tahun ini dengan low budget ya kayak gini. Bukan saya kemudian memotivasi golek sing ini. Enggak, ini saya ngasih motivasi yang low budget. Kalau ada yang pengen satu sapi sendiri, oh, Masya Allah ya, tapi kalau low budget seperti ini. Makanya hari ini kita diuntungkan dengan adanya apa? Banyak promo paketan. Paket A di bawah 2 juta, paket B 3 juta ke atas, paket C wah itu yang 5 juta, ini yang betul-betul mewah betul itu kambingnya. Nah, ini memudahkan untuk kaum muslimin sebetulnya. Kantongnya di paket yang berapa? Oh, kantongnya cukup paket A, beli paket A. Kantongnya paket B, beli paket B. Memudahkan kan? Cuma di sisi lain, karena kita hidup di masyarakat netizen plus 62 ya kan, ketika kita datang dengan hewan kurban yang paket A, ya namanya juga di bawah 2 juta kan, yang penting syaratnya sudah masuk. Ketika disembelih, ketika di hari kurban, oh iki wedhus apa cempe dikurbanke ya. Nah, ini kalau berbicara yang komentar ini orang yang korban jauh lebih besar, sapi Benggal mamanya ya, limusin mamanya, maka tentunya dia telah merendahkan saudaranya yang telah beramal kurban hari itu. Kalau yang komentar orang yang kurbannya lebih besar, lebih masalah yang komentar kurban ora. Nah, ini penyakit. Ini penyakit. Komentar terus nyelek-nyelek dhek kurban ora. Nah, itu. Hati-hati. Makanya dalam hal beramal itu sudah tutup telinga aja, Mas. Ya, api elek wong jenenge jare wong Indonesia, api elek itu diomong. Ya kan? Makanya kalau antum sanggupnya emang sanggup yang kelas bawah enggak masalah. Ya, niat kita apa? Inna sholati wa nusuki, salat saya, sembelihan saya, kurban saya, bahkan hidup mati saya, ya, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Makanya bukan masalah di hewan kurbannya itu secara fisik, tapi niat kita dan keikhlasan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini syarat berikutnya, bahwa kurban itu tidak ada unsur dunianya, meskipun ada bonusan itu. Contohnya si kurban berhak untuk mendapat jatah hewan kurban. Tapi terkadang umpamanya saya ikut patungan dari jamaah kurban sapi yang 1/7 ya, antum panitianya. Kemudian prediksinya besok tanggal berapa? 9-10 ya, 9-10 Juli. Nah, tanggal 13 itu saya memang pengen ada acara syukuran ya. Jadi saya sengaja ikut 1/7 orang sapi itu. Niat awal saya itu memang biar dapat jatah daging, yang mana daging tadi itu saya gunakan untuk jamu syukuran. Ada hajatan mau nih, tanggal 15 mantu anake, ya kan? Wes aku tak melu seperti itu, ya. Niatnya sih bukan kurban, niat utama bukan kurban, niat utama biar untuk jatah itu yang nantinya bisa untuk hajatan. Maka ketika antum menjadi panitia seperti ini, orang seperti saya tadi ini, Mas, coret dari 1/7 itu. Paham?
tidak layak orang yang dari awal niatnya untuk dunia ya dalam modus berkorban. Tapi kalau niat awalnya berkorban ya nggak masalah. Karena korban itu butuh keikhlasan. Tidak boleh menduakan selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban tahun kemarin itu saya dapat pertanyaan dari warga Sukoharjo. Ketika salah satu masjid didatangi tetangga masjid yang non-Islam, non-Muslim. Dia pengen ikut patungan kurban sapi itu 1/7. Tanya kepada kami dan saya jawab, lah wong sing muslim wae, sing niate wae dihajatan, tidak boleh dimasukkan, apalagi orang yang tidak bertauhid. Paham? Ya. Non muslim ikut 1/7 itu jelas untuk apa? Dia saja tidak mengimani Allah dan Rasulnya. Padahal ibadah kurban itu bentuk mentauhidkan Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita selaku hamba yang beriman. Nah, ini makanya dicoret kalau ada nanti non muslim ikut 1/7 patungan sapi. Beda ceritanya kalau non muslim itu tiba-tiba datangi takmir, datangi panitia nggawa wedhus. Ya, Mas, ini saya kambing. Saya tak juga ikut merayakan kurban di wilayah ini. Bagaimana Mas, diterima? Silahkan diterima, enggak apa-apa. Maka kambing ini nantinya bisa disembelih. Yang penting nyembelih kan orang muslim. Ya. Kemudian silahkan mau dimasak ya boleh, dibagikan boleh, tapi jangan terhitung hewan kurban. Ya idep-idep nambahi porsi daging kurban gitu aja. Ya, seperti itu. Ya, karena memang di dalam menggerogoti akidah kaum muslimin, ya terkadang musuh-musuh Islam sangat halus. Hari raya podo-podo sejarai ya ke rumah kita menyelamati selamat Idul Fitri dan macam-macam, membawa oleh-oleh dengan tujuan memang nanti ketika hari besar mereka kita pun juga sama. Padahal disitulah letak pengorbanan kita supaya kita tidak mengucapkan selamat bagi perayaan-perayaan orang-orang kafir. Begitu juga korban. Mulai ada sekarang non muslim itu yang ikut kurban, nyumbang sound system masjid, supaya kita akhirnya juga luluh. Nanti akhirnya ketika mereka butuh apa ke gereja mereka atau tempat peribadahan mereka, kita pun akhirnya dengan rasa dalam tanda petik pekewuh, akhirnya kita bisa menggadaikan akidah itu. Naudzubillah. Maka beri ketegasan. Kalau patungan enggak bisa Pak. Kecuali sampean sadar dulu enggak apa-apa. Tapi kalau hanya pengen ikut menyemarakkan tapi bawa kambing aja, ya kita sembelih. Yang nyembelih dari kami muslim, nanti juga kita bagikan, Bapak juga bisa ngerasakan, tapi tidak kita masukkan dalam hewan kurban. Ini rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan penjelasan penjelasan dari ibadah kurban itu sendiri, sehingga nantinya kita masih bisa memahami waktu kurban dan juga pendistribuan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan ya terkait dengan apa yang kami jelaskan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih telah diberi kesempatan bertanya. Pertanyaan saya, tadi kan disebutkan bahwa orang yang berkurban itu mendapatkan jatah daging kurban. Iya. Pertanyaan saya, apakah orang yang berkurban itu boleh request bagian mana yang diminta? Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah. dalam lingkungan kita itu seringnya sapi itu 7 orang. Misalkan dari 7 orang itu semua request kaki sapi, padahal sapi
Itu kakinya cuma 4. Bagi panitia bagaimana solusinya? Terima kasih. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan memang muncul tiap tahun dan tidak ada dari kitab fikih para ulama Timur Tengah. Kenapa? Karena kasusnya memang hanya ada di Indonesia. Ya, Mas. Ya. Regional. Mas, biasanya kalau di kampung jenengan ada masjid bantuan atau musola bantuan. Ya, dari Timur Tengah. Kan biasanya ada prasastinya itu. Itu rata-rata masjidnya namanya nama yang bangun. Dan itu satu orang. Ya, masjid Ibrahim bin siapa namanya, atau musola masjid namanya Fatimah binti Ibrahim namanya. Gitu toh. Kenapa? Ya karena orang kalau tahu ilmunya itu fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau bisa saya yang beramal, saya mampu sendiri nyapo dadak ngajak-ngajak wong liya. Ben wong liya beramal yang lainnya. Maka nanti di Indonesia itu sudah ada di Pekanbaru itu Masjid Mu'ad bin Jabal atau masjid apa itu dari nama sahabat. Ya di Pekanbaru itu yang bangun ketika menugaskan takmirnya, jangan sampai ada lampu mati, sampaikan kepada jamaah. Enggak ridho yang bangun masjid, sampaikan kepada saya. Itu setahu saya sampai hari ini satu-satunya masjid di Indonesia yang tidak ada kotak amalnya itu, Mas. Semua terkait dengan masjid pokoknya harus ke dia yang bangun. Ini amal saya, ini jariah saya. Kalau orang lain pengen, ya enggak bangun masjid atau dewe. Seperti itu. Nah itu mindset yang bagus, salah satunya termasuk dalam berkorban. Korban itu ketika ada 1/7 untuk unta maupun sapi, faedahnya apa? Untuk memudahkan, bukan melazimkan. Artinya di zaman Rasul kalau ada sahabat yang mengorbankan 1 unta pada dia beli sendiri boleh? Boleh. Ya. Kalau tidak mampu baru nanti cari teman. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, maksimal 7 orang. Beda ceritanya di kita. Lah wong iso disunggi wong 7 nyapon dadak dhewean. Nah itu. Makanya seringkali ketika menjelang Idul Adha itu kami ditemui beberapa takmir, Ustadz ini ada kelompok ini masih 5 orang, tinggal 2 kan, tolong dicarikan. Lah 5 orang itu loh, kalau kita mamanya tinggal cari sapi anggap 21 juta, kalau 7 orang kan kena 3 juta. Sekarang kalau 5 orang tinggal dimusyawarahkan 4, sekian per orang, mau apa enggak mau, sudah selesai. Apa mungkin salah satu dari mereka udah saya tak 7 juta sendiri atau 8 juta, wes kalian 3 juta enggak bawa, boleh. Nanti pusing apa nih, bagi jatahnya. Nah itu memang di situ akhirnya ujung-ujungnya. Ya, jadi sekali lagi 1/7 itu bukan kelaziman, itu batas maksimal. Kalau 1 sapi 2 orang boleh, 1 sapi 3 orang boleh, maksimal 7 orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kesempurnaan ibadah kurban itu adalah muslimin beli hewan kurbannya, bawa dewe ke tempat penyembelihan, syukur-syukur disembelih sendiri, kemudian membagikan sendiri, mengelolanya, artinya masak, kemudian juga memakan dari binatang kurbannya. Ini kesempurnaannya orang yang berkorban. Kalau pengen sempurna kayak gini, Mas. Nah kita ini kan dimudahkan dengan adanya kepanitiaan. Akhirnya kemudian dipasrahkan ke panitia,
Satu sapi 7 orang. Akhirnya kemudian setiap mereka boleh request. Kalau pertanyaannya boleh request, sangat boleh. Karena dalam kesempurnaan tadi apa? Si pengorban nyembelih sendiri. Kalau nyembelih sendiri, umpama dagingnya dijupuk dewe, mana yang diinginkan boleh apa enggak? Boleh. Dia pengen ngambil hatinya, dia pengen ngambil sampilnya, boleh aja. Baru nanti yang lainnya dibagikan, yang lainnya disedekahkan atau dihadiahkan. Ini kalau sendiri individu. Kalau secara kepanitiaan berarti si korban request boleh. Ya, si korban minta, saya pengen jatah sampilnya, saya pengen hati sapinya, saya pengen kepalanya, boleh-boleh saja. Nah, permasalahannya tadi ketika 7 orang requestnya sama, lalu dipikir panitia berarti kan nggak ada jawaban fikihnya. Ya, karena memang si pengorban itu berhak untuk mendapatkan jatah dari daging yang dia inginkan. Bahkan persen-persenannya itu nggak ada ilmu fikihnya. Ulama itu kan mempermudah sepertiga kan, karena sepertiga dikonsumsi sendiri, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Padahal sepertiga ini nggak mutlak gitu loh. Si korban mungkin dia cuma ngambil 10%-nya aja, atau hanya 5%-nya. Pokoknya saya pokoknya pengen, sepenting opone ngono, ya. Buntut tok wae tak gawe buntut, dah yang lainnya saya serahkan untuk dibagikan. Ini enggak apa-apa, ya kan? Seperti itu. Jadi saya kembalikan ke panitia. Kalau memang 7 orang ini requestnya sama organnya, ya, bagaimana kebijakannya? Apakah yang lunas pertama itu yang dapat, atau apalagi yang paling banyak mengeluarkan jasanya di luar dari duit kurban itu, dia yang layak itu dikembalikan kepada panitia. Demikian ya, itu pertanyaan sudah kan? Sudah kejawab semua tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan masih dalam tema fikih kurban. Aku qouli hadza wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.